Kita adalah penikmat tantangan yang akan terus memulai. Ini hanya soal permulaan yang harus kita takutkan. Dengan penuh kebanggaan, Kayu setangguh prestasi terus berkompetisi. Menempuh jarak, penuh percaya diri. Menepi dan berpijak ke arah yang pasti. Refleksikan keseimbangan untuk kemenangan. Semangat bergerak, ciptakan prestasi baru. Bersama, kita terus bergerak. Ya, selamat sore, salam tangguh, salam sehat untuk kita semua. Sobat Solo Pos dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu dalam webinar series IMA Chapter Solo dengan title acara Prospek Sport Tourism untuk Kebangkitan Pariwisata Indonesia. Sobat Solo Pos, ada dua hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah sport tourism dan yang kedua adalah bisnis pariwisata di Indonesia. Ini dua industri yang berbeda tetapi sangat dekat, ya. Bisa sangat berdekatan, bisa sangat mendukung. Bagaimana sport tourism itu bisa menjadi bagian penting dari kebangkitan pariwisata kita kelak, ya. Saat ini memang pariwisata sedang mati suri, bisa dibilang begitu, ya. Tetapi kita boleh bersiap dan harus bersiap-siap, boleh merancang banyak rencana untuk ke depan agar pariwisata itu kembali menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat kita dan negara kita menjadi lebih sejahtera dengan adanya pariwisata yang meningkat. Dan Sobat Solo Pos dimanapun Anda berada, diskusi virtual pada sore hari ini nanti akan menghadirkan beberapa narasumber. Ya, yang pertama adalah Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno atau Mas Sandi, yang nanti akan bergabung kurang lebih pukul 5. Ya. Kemudian yang kedua, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Mas Sinung Nugroho Rahmadi. Ya, selamat sore Mas Sinung. Ya. Bisa di-unmute Mas, biar suaranya terdengar. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas Sinung sehat? Alhamdulillah, dan tetap semangat, karena hanya orang semangatlah yang berhak bahagia. Iya, ya Mas Sinung ini kepala dinas dan beliau juga banyak jadi speaker di mana-mana ya, motivator juga. Kemudian ini kawan saya, sahabat saya, Presiden IMA Chapter Solo, Mbak Retno Wulandari. Selamat sore Mbak Retno. Selamat sore Pak Warmin, selamat sore semua narasumber yang sore hari ini sudah hadir dan juga semua pemirsa sosial media akun Solo Pos yang semua hari ini serentak menyiarkan acara ini. Ya, baik. Terima kasih Mbak Retno. Beliau adalah Presiden IMA, Indonesia Marketing Association Chapter Solo. Beliau juga General Manager Hotel Sunan Solo. Kemudian yang ketiga, ini Profesor Dr. Agus Kristianto, MPD, Guru Besar Fakultas Keolahragaan UNS. Selamat sore, Prof. Agus. Selamat sore, Pak Suharmin. Ya, sehat, Prof? Ya, alhamdulillah, sehat semuanya. Ini ngajarnya via online terus ya, Prof? Oh, enggak. Kalau saya 2 hari sekali datang ke kampus ya. Iya. Ya, tetap ya. Makanya saya heran juga kalau olahraga nanti online gimana ya, Prof ya? Ya, makanya itu ya. Makanya banyak yang main game online ya. Iya, game online. Ya, baik. Berikutnya ada ini kawan saya, Mas Brian Barcelona. Mas Brian Barcelona, Press Officer Persis Solo. Selamat sore, Mas Brian. Ya, sebelum Mas Soroin, selamat sore juga buat teman-teman yang udah hadir sebagai pembicara. Ya. Saya kalau ketemu sama nama Barcelona itu rasanya jedek gitu. Walaupun barusan ditinggal Lionel Messi ya.
Ya, baik. Yang berikutnya ini narasumber kita, Mbak Indi Andrea Mumu, General Manager Komersial Bali United. Sore, Mbak Indi. Halo, selamat sore, Pak. Ya, Mbak Indi, sehat ya, Mbak Indi? Iya, sehat. Ya, Mbak Indi di Jakarta ya ini ya? Iya, betul. Saya kebetulan di kantor ya, Bali United yang di Jakarta. Oke, ini kalau sepak bola sudah menjadi industri itu mendekat ke entitas bisnis yang terbesar gitu ya di Jakarta gitu ya, kira-kira Mbak Retno ya? Ya, baik. Nanti kita akan diskusi banyak ini ya, Bapak Ibu semua, para narasumber, juga para sobat Solopos dimanapun Anda berada. Bagaimana olahraga dan tourism itu bisa menyatu menjadi sebuah bisnis yang sangat menguntungkan dan sangat menarik. Tergantung pada ide, tergantung pada kolaborasi macam apa yang akan kita lakukan. Tetapi sebelumnya, saya ingin menyapa dulu teman-teman Sobat Solopos yang ada di YouTube Solopos TV, di Facebook solopos.com, dan di Instagram @koransolopos. Kita akan berlanjut setelah yang berikut ini. Ya, saya ingin mengajak teman-teman yang antusias melakukan kegiatan berolahraga untuk mulai menyiapkan diri melihat kegiatan-kegiatan atau events-events sports tourism. Ini adalah sebuah ajang yang sangat mengikuti ketetapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dan disiplin. Saya merasa aman dan nyaman dalam mengikuti triathlon yang kita lakukan di Mandalika. Leg sepeda ini challenging, penuh tantangan karena ada 3 tanjakan yang cukup curam. Dan alhamdulillah kita berhasil melewati tanjakan tersebut dan view-nya, pemandangannya menurut saya salah satu yang menjadi ikon daripada triathlon series ini. Jadi untuk trial ini tadi pemandangannya sangat-sangat baik dan rutenya cukup menantang. Nah, setelah kita finish, kita diingatkan untuk menggunakan hand sanitizers. Kita mulai persiapan untuk lari. Dan kita finish di Pantai Kuta Mandalika, yaitu spot yang memang menjadi trophy spot yang ada di Mandalika. Jadi tracknya baik sekali, kebetulan juga didampingi oleh atlet nasional, triathlon, kita mengatur pace dengan baik. Saya mungkin bisa memberikan rating terbaik dari triathlon legs ini di event larinya, karena larinya itu kita dapat sensasi yang luar biasa. Pariwisata berbasis olahraga ini akan menjadi satu quick wins ya, atau capaian cepat untuk membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif pada saat pandemi dan lambatnya ekonomi. Saya berharap dengan penuh optimisme vaksin tersebar, terdistribusi dengan baik, terutama di daerah-daerah pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kita bisa kembali pulih dan bangkit untuk membangun bangsa ke depan. Ya, baik, Sobat Solopos, demikian tadi ya dijelaskan oleh Pak Sandiaga Uno, bagaimana pariwisata berbasis olahraga ini akan menjadi permainan yang sangat penting untuk kita lakukan pada kesempatan yang akan datang. Baik, saya akan memulai dengan Mas Sinung, selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah. Ya, Mas Sinung, boleh dibuka, di unmute. Mas, Jawa Tengah kan punya pengalaman ada Borobudur Marathon ya Mas, ya, sure. Mendekatkan olahraga dengan pariwisata. Ya. Nah, ada catatan khusus nggak Mas, bagaimana bisnis pariwisata dan industri olahraga ini bisa disatukan atau bisa dilakukan secara bersamaan? Iya, tentu perpaduan ini yang kalau bahasa yang lebih keren ya, yang lebih populis itu kan kolaborasi. Betul. Jadi bahasanya itu kerennya kolaborasi. Nah, saya tidak dalam kapasitas untuk mengatakan blessing in disguise dari pandemi ini ternyata memunculkan ide-ide quote and quote nakal gitu, ide-ide kreatif di dalam konsepsi itu bukan hanya pada kolaborasi sisi bisnis, tapi juga sisi penyajian yang dengan kita sebut dengan pola hybrid. Pola hybrid ini yang
memungkinkan kita untuk mencari alternatif yang bersahabat, yang mampu kita eksekusi dengan limitasi keadaan yang serba terbatas itu tadi ya, terkait dengan jumlah orang dan sebagainya. Nah, saya ingin masuk pada konten tadi Mas Warmin menyampaikan soal opportunity, challenge soal bisnis kolaborasi sport tourism. Wah, sebelum pandemi itu prospektif. Maka saya agak tertarik dengan apa yang tadi disampaikan sebelum kita mulai ini, yang Visit Rwanda itu. Visit Rwanda adalah sebuah manifestasi dari kolaborasi yang kalau yang satu itu bilangnya raksasa dan Goliath dan itu ya, yang film Goliath itu antara raksasa, deviasinya besar, terlalu renggang. Rwanda dengan tingkat kemiskinan yang sedemikian rupa, lalu kemudian Arsenal kalau nggak salah ya, itu sedemikian elitis secara klub dalam papan atas di Liga Inggris, tetapi mampu untuk memberikan space terkait dengan promosi itu. Sehingga orang, bahasa cah nom saiki kan mengundang kekepoan. Nah, maksud saya saya ingin batasi dalam konteks ini adalah membuka ruang kerjasama itu bisa dilakukan dengan siapapun. Kalau tadi sempat juga disinggung, kolaborasi yang selama ini lebih pada antara private sector dengan public sector atau pemerintah daerah, bukan tidak mungkin kalau kemudian private sector itu sesama private sector, apakah yang disebut dengan konsorsium gitu, misalnya sesama swasta untuk mengkolaborasikan itu. Nah, kaitannya dengan kepariwisataan yang di Borobudur, hari ini memang Borobudur menjadi ikon. Tapi apakah itu Borobudur Marathon, Tour de Borobudur, dan event-event yang menggunakan nomenklatur Borobudur, kayaknya untuk 2021 ini di akhir nanti masih akan ada event yang rencananya akan kita helat ya, tapi kita akan lakukan simulasi dulu dengan kondisi yang ada. Kita mencoba sadar market nih. Kalau destinasi itu cuma di Borobudur, padahal masih ada 690 destinasi di Jawa Tengah. Artinya kita punya peluang untuk membuka dan menerapkan pola kerjasama sport tourism itu pada destinasi yang lain. Bahwa kemudian Borobudur masih ada ya, tapi enggak satu-satunya. Ini menjadi tugas kolektif. Maka saya memberikan dalam sesi ini ya, di pertanyaan ini, kolaborasi itu agak melebarkan sayap gitu. Karena dengan melebarkan sayap itu akan lebih mendayagunakan konsepsi pentahelix. Nah, Solo Pos sudah mengambil inisiasi hari ini melalui webinar. Bukan tidak mungkin nanti dalam promo. Sehingga kalau semua pihak nanti bisa mengambil peran, karena Borobudur Marathon, Tour de Borobudur itu juga melibatkan pentahelix gitu. Bukan hanya private sector, tapi juga teman-teman media gitu. Saya tidak perlu sebutkan karena Mas Warmin sudah perso gitu. Kemudian pemerintah daerah, komunitas masyarakat itu sendiri, kemudian para akademisi dalam mengkait itu. Nah, yang akademisi ini penting supaya sebuah event itu bukan hanya menjadi selebrasi. Sorry to say gitu. Maksudnya selebrasi itu apa? Ayo pencitraan gitu. Oh, kuwi tak anak kok ngene. Impact-nya itu apa? Impact. Gitu. Yeah. Nah, itu yang melakukan itu teman-temannya Prof. Agus tuh gitu misalnya. Maksudnya ketika event ini digelar, berapa rupiah atau berapa dollars yang beredar ketika event itu dihelat gitu. Lalu berapa kapasitas length of stay atau staycation yang ada di lokasi itu. Ini kan harus dibuat bahan-bahan evaluasi secara penuh integritas ya, kejujuran yang bisa dipertanggungjawabkan, lalu akan menjadi sebuah bahan evaluasi. Ada yang kurang. Ada perlu pengembangan. Nah, itu yang insya Allah nanti kalau tahun ini
akan kita lebarkan sayap, khusus untuk Tour de Borobudur masih. Tetapi untuk Borobudur Marathon masih karena lokasinya di sana. Tapi Tour de Borobudur akan melebarkan sayap tidak hanya di destinasi Borobudur, bahwa destinasi Borobudur menjadi finish poinnya ya, tetapi apa istilahnya aglomerasinya gitu, itu bukan hanya di Magelang saja, tapi di Solo ya, ini konsep kami di Dieng gitu kan, menjadi sebuah sensational sensational session gitu kan, sensational session yang buat para peserta itu wow gitu. Ya, buat pelibatan masyarakat, ya pelibatan masyarakat juga kunci. Berarti akan ada Borobudur Marathon di akhir tahun ya, Mas? Ada Mas. Ya. Dan saya salah satu hal mungkin barangkali nanti Prof Agus ya yang saya nyuwun palilah untuk saran pencerahan gitu. Prof, barangkali nanti Prof sok-sok itu saya tidak mengklaim pihak tertentu. Saya mengatakan bahwa inisiator itu kadang-kadang nggak peka agenda event dalam 1 tahun. Kowe duit oke gitu misalnya gitu. Kowe duit dukungan oke. Tapi kadang-kadang jangan sampai sebuah event terkait dengan konsep sport tourism itu memberikan boring marketingnya gitu. Jadi harus ada sebuah rantaman. Bari apa aja ditumpuk pada satu titik spot. Misalnya September KB, Agustusan KB, itu harus ada momentum-momentum penyerta atau varian-varian sehingga secara marketing itu marketable-nya itu runut gitu kalau dalam bahasa skripsi atau tesis itu runtut gitu. Ya, baik. Ya gitu antara lain. Baik, Mas Sinung, terima kasih. Catatannya adalah bahwa di akhir tahun akan ada Borobudur Marathon. Kemudian kemungkinan juga ada Tour de Borobudur yang akan diperluas. Ya. Mas Sinung membuat catatan perlunya kalender event, begitu ya, sehingga bukan, kalender eventnya sudah ada, Mas. Oke, cuma mungkin Mas, terjadi boring gitu ya, kira-kira ya. Ya, maksud saya gini, siapapun kan boleh mengambil inisiatif untuk mengambil sebagai inisiator sebuah event, tapi harus melihat event yang lain gitu, Mas. Oke. Kalau melihat event yang lain adalah maka mencari informasinya kepada pihak yang terkait lah, apakah dari Pemda, apakah dari sesama asosiasi event organizer olahraga atau siapapun. Kalau saya mau menghelat sebuah event, tepatnya di bulan apa ya? Tepatnya ini fungsi koordinasi gitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Sinung. Saya akan bergeser ke tadi Prof Agus langsung disebut oleh Mas Sinung, bagaimana agar inisiator itu juga punya kreativitas sehingga masyarakat tidak jenuh, sponsor juga tidak jenuh dan sebagainya. Prof Agus, ada saran Prof bagaimana agar industri olahraga ini bisa berkolaborasi menjadi bagian dari pengembangan industri pariwisata? Gitu ya. Kemarin Prof Agus juga sudah menanggapi tulisan saya di koran Solo Post tentang industri olahraga. Ini nyambung nih sama Prof Agus. Silakan, Prof. Oke, baik, terima kasih Pak Larmin. Jadi begini, kalau tadi Pak Sinung mengartikan sebagai kolaborasi, kalau saya lebih cenderung olahraga dan pariwisata itu bersimbiosis begitu kan ya. Bahkan kita kalau melihat yang namanya olahraga itu ada di dalam undang-undang pariwisataan kita. Dan pariwisata itu pun juga ada di undang-undang keolahragaan kita. Jadi klop sebenarnya. Hanya saja titik singgung yang ada di antara keduanya itu memang tidak mudah kalau kemudian diimplementasikan dalam sebuah event. Jadi ada destinasi dalam pemandangan dari pariwisata. Tetapi olahraga melihatnya ada event. Nah, artinya apa? Kolaborasi atau simbiosis itu sebenarnya adalah mengawinkan antara destinasi dan event. Jadi Borobudur Tanggi misalnya, itu maratonnya atau Tangginya ya, itu adalah sebuah event. Tapi Borobudur itu sendiri adalah destinasi. Siapa yang menjadi magnet itu tidak soalnya. Tetapi ketika antara destinasi dan event itu dikawinkan ya secara mesra ya, secara sah begitu ya, direncanakan waktunya secara tepat ya, dan kemudian dikelola oleh tangan-tangan manajerial yang bagus dan sebagainya, kemudian dipromosikan secara tepat,
maka keberhasilannya itu adalah yang disebut dengan sport tourism. Nah, kemudian persoalan menumpuk di waktu yang sama itu juga menjadi sesuatu yang apa ya, perlu kita uraikan gitu kan. Jadi memang ada kecenderungan yang namanya event itu walaupun sudah teragendakan itu cenderung ya berurutan ya, sehingga bukan memperbesar dari nilai manfaat dari sport tourism itu sendiri, tetapi justru akan menimbulkan komplikasi. Ya, tadi salah satunya yang berbahaya itu adalah boring ya. Bagaimana mungkin sport tourism yang itu berhubungan dengan kesenangan ya, kegembiraan ya, dan sebagainya, itu kemudian dihadapkan pada sesuatu yang boring ya. Dan ini menjadi penyakit yang sangat luar biasa, harus kita hindari. Nah, sehingga apa yang mestinya harus kita lakukan? Yang harus kita lakukannya itu tadi ya, perkawinan antara destinasi dan event itu dua hal yang benar-benar kita susun ya hereditasnya dalam sebuah perencanaan agar tertata bahwa sesuatunya itu tumbuh dari yang ringan, kemudian sedang, dan meningkat ke yang ini. Jangan kemudian semuanya menjadi satu di waktu yang sama, apalagi dikelola oleh inisiator yang sama, itu sangat berbahaya sekali. Seperti itu. Dan lagi-lagi ya, kita harus menguraikan destinasi itu satu hal yang memiliki magnet. Bagaimanapun juga destinasi itu menarik ya, mungkin karena alam, karena mungkin kekayaan budaya dan sebagainya yang mengundang orang untuk datang ke suatu destinasi. Tetapi ingat, olahraga itu sendiri juga punya event ya. Kita punya ya misalnya PON ya, kejuaraan itu ada yang multi event, ada yang single event ya, kejurnas dan sebagainya itu. Waktunya sangat tertentu ya, ditentukan ya. Ada yang 2 tahun sekali, ada yang 4 tahun sekali dan sebagainya. Sehingga kalau kemudian dikawinkan event itu dengan diselenggarakan di sebuah destinasi, sangat luar biasa. Jadi saya justru tidak ingin yang namanya Borobudur itu hanya berkawin mesra dengan 10K gitu kan ya, dengan maraton ya. Bisa aja di situ ada Mr. Borobudur, jadi ada festival bodybuilding ya, sangat luar biasa itu Pak Sinung ya. Atau mungkin karate ya. Karate itu ada di Borobudur, sangat luar biasa ya. Sepak takraw, bahkan futsal ya, itu bisa dunia diselenggarakan di Borobudur. Karena Borobudur sekali lagi sebagai destinasi yang memiliki magnet yang kuat, dan kita tinggal nari event-event apa yang kira-kira nanti tepat untuk diselenggarakan di destinasi. Kalau kita berbicara tentang Jawa Tengah, sangat luar biasa destinasinya. Tetapi katanya mengklopkan antara destinasi itu ya dengan event yang kira-kira pas ya di waktu yang tepat dan kemudian memilihnya dan sebagainya, itu pekerjaan rumah yang mungkin saya yakin sudah menjadi bagian perencanaan dari Pak Sinung dan kawan-kawan. Begitu Pak Warmin. Baik, terima kasih Pak Prof. Agus. Sebelum saya bergeser ke Mbak Retno selaku Presiden IMA Chapter Solo yang mungkin nanti akan menyoroti dari sisi marketing olahraga dan marketing pariwisata, bagaimana menyatukannya. Tadi Prof. Agus menyebutkan tentang destinasi apapun bisa ditempeli dengan event-event olahraga. Saya jadi ingat yang tadi disampaikan oleh Mas Sinung ya, kalau Jawa Tengah itu punya Tour de Borobudur, jangan sampai mungkin berdekatan dengan Tour de Ijen gitu ya Mas ya, di Jawa Timur. Sehingga masyarakat jadi atau pesertanya jadi bingung, sponsornya jadi bingung, kira-kira begitu. Ya, mungkin Mbak Retno bisa ini Mbak mengambil benang merah bagaimana Mbak Retno sebagai praktisi perhotelan, kemudian praktisi marketing melihat olahraga di satu sisi dan pariwisata di sisi yang lain. Silakan Mbak Retno. Masih di mute Mbak Retno? Ya, terima kasih Mas Warmin. Tapi sebelum kita mulai, rasanya kita pantas untuk berbangga dengan raihan medali perak nih Mas di Paralimpiade Tokyo. Oke, Paralimpiade jadi ya. Tengah Widiasih. Iya. Iya.
Ya, ini benar-benar menggembirakan ya hari ini karena menjadi kontekstual dengan diskusi kita hari ini ya. Ya. Kenapa? Karena pusat pelatihan yang diselenggarakan oleh NPC itu ada di Kota Solo, Mas. Kalau kita bicara dari tema yang dilakukan oleh IMA, Indonesia Marketing Association, ini adalah organisasi profesi pemasaran yang foundernya adalah Bapak Hermawan Kartajaya, merupakan bagian dari Asia Marketing Federation, dan kita adalah chapter Solo. Ini adalah diskusi yang rutin kita lakukan dan seriesnya adalah series kedua karena tidak memungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka, PPKM Pak Sinung, jadi kita melakukan secara daring dengan tema kebangkitan pariwisata melalui prospek yang mungkin bisa kita baca sport tourism. Nah, karena ini ada dalam konteks Kota Solo, tadi saya mencoba mencari benang merah kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Agus dan Pak Sinung, tentunya apapun upaya sebuah produk sport dan juga penggabungan dengan tourism ini, bagaimana mengawinkan ini, nah itu adalah juga tidak lepas dari konteks pemasaran. Nah, itu juga yang kita akan kupas hari ini, harapannya nanti diskusi kita hari ini juga impactful terhadap industri pariwisata untuk membangun percepatan pemulihannya. Nah, yang pertama kita mengambil dari perubahan perilaku masyarakat ya saat ini dengan adanya pandemi ini. Kegahirahan untuk melakukan sesuatu yang sehat, olahraga dan sebagainya, tentu ini menjadi sebuah momentum bagi kita semua. Dan Mas Wali pun menyampaikan demikian, Solo sebagai kota yang nanti akan dikembangkan dengan lebih fokus kepada wellness dan sport tourism. Nah, apa yang bisa diambil dari ini dalam konteks Kota Solo? Kami ingin menyampaikan juga, mumpung ini ada di dalam forum yang pas, gitu, bahwa kebetulan saya ada di Badan Promosi Pariwisata Kota Surakarta juga, bahwa aspek sejarah dari Kota Solo sendiri, di mana PON pertama diselenggarakan di Kota Solo, itu juga sesuatu yang menarik untuk bisa stakeholder pariwisata angkat. Kemudian juga kita itu ternyata Kota Solo kan tahun 1986 itu pernah menjadi kota penyelenggara Festive Games, Pekan Olahraga Cacat se-Asia Pasifik. Nah, itu juga Solo. Nah, kebetulan hari ini yang tadi saya sampaikan, itu ada pemusatan pelatnas atlet Paralimpik di Solo yang akan bertanding itu 1 tahun ada di Kota Solo. Impact-nya apa terhadap pariwisata? Saya yakin mereka yang ada di Kota Solo ini tidak hanya untuk berolahraga, tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek yang bisa dikembangkan dan dikunjungi di Solo. Nah, itulah yang kemudian kearifan lokal kota ini, diferensiasi kota ini, entah itu Solo, entah itu kota-kota yang lain, itu bisa dikemas di packaging yang menarik. Sehingga sport dan tourism ini benar-benar punya impact yang nyata. Apakah Solo sudah melakukan itu? Saya ini ada Mas Brian ya, kemarin kebetulan dibatalkan ya Piala Wali Kota. Tapi saya sudah menerima impact-nya karena Persis Solo itu menginap di tempat saya. Gitu. Kemudian di salah satu hotel itu bahkan 1 tahun pelatnasnya itu 1 tahunan. Gitu. Dengan jumlah kamar yang tidak sedikit. Artinya apa? Ini berdampak konkret langsung pada pariwisata. Dan pasti tidak hanya hotel. Ada kerajinan, ada destinasi, kuliner. Nah, ada yang hard spot tourism, ada yang soft spot tourism. Yang hard seperti penyelenggaraan yang sudah teragendakan reguler. Tapi yang soft, di mana tidak perlu harus seorang profesional dalam artian olahragawan yang akan bertanding seperti itu, tapi mereka akan sepedaan bersama-sama, menikmati destinasi yang ada di Kota Solo, lari bersama-sama, jalan bersama-sama,
dari satu destinasi yang punya storytelling yang kuat, ikon-ikon yang kuat, ini bisa dikemas dengan sangat baik dan sangat punya prospek bahkan dalam jangka pendek. Nah, inilah yang saya ingin juga paparkan. Solo dari sisi sejarah, Solo dari sisi amenities, kesiapan. Ada 7.547 kamar di Solo Raya. Ini nggak cuma kota Solo, Solo Raya. Siap untuk bisa menerima agenda-agenda yang akan dijalankan di kota Solo dengan keindahan destinasinya. Kemudian juga kota Solo sedang berbenah untuk menyambut Piala Dunia FIFA U20 yang mungkin nanti di 2023 dengan stadion-stadion dan lapangan-lapangan baru yang saat ini sedang on progress, itu menjadi daya tarik yang sangat sangat luar biasa untuk kota ini itu. Aktivitas yang tahun 2021 aja ada Piala Menpora. Tadi Prof Agus sudah menyampaikan menginap di tempat saya bersama Pak Menteri dan itu jangka waktunya panjang dan tentu saja tidak hanya di hotel yang menerima. Hotel kita aja, Sunan Hotel aja tidak. Ada beberapa hotel yang menerima dampak ini. Kemudian kita bicara prospek, tadi saya sudah sampaikan prospek yang dalam konteks kota Solo. Saya yakin kota-kota yang lain, destinasi yang lain juga perlu untuk bisa membaca ini ya sebagai upaya kebangkitan pariwisata. Begitu Mas Warmin yang bisa saya prologkan, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi-diskusi yang lebih seru. Terima kasih. Ya, memang Mbak Retno kalau diminta ngomong soal pemasaran pariwisata dan segala macam itu langsung to the point gitu ya Mas Inung ya. Ya, terutama kamarnya tadi 7.000 lebih tadi loh ya. Iya, Pak. Ini harus diisi ini dengan diisi ya kan. Tinggal bikin action plan apa agenda yang ada satu kota, bagaimana mensinergikan, mengisi, kemudian itu berdampak. Karena kan tourism ini punya multiplier efek yang luar biasa. Gitu. Saya rasa itu sumbangsi IMA di situ nanti. Ada beberapa pertanyaan, tapi nanti saya bergeser dulu ke Mbak Indi ya, sama Mas Brian ya, yang kedua beliau ini berada di belakang sebuah klub sepak bola. Nah, klub sepak bola di masa sekarang mungkin tidak ansih hanya sepak bola semata. Ada bisnis di sana, ada layanan-layanan lain. Nah, mungkin yang jauh dulu nih, Mbak Indi, yang mengelola, jadi bagian dari manajemen Bali United, bisa cerita, Mbak, apa yang dilakukan Bali United terkait dengan pengembangan market dan sebagainya, apakah ada kaitannya dengan Bali sebagai pusat industri pariwisata? Silakan, Mbak Indi. Mbak Indi adalah General Manager Komersial Bali United. Silakan, Mbak. Iya, selamat sore semuanya. Terima kasih kesempatannya, terima kasih sudah diundang untuk berdiskusi bersama. Jadi memang betul yang tadi dikatakan sama Mas Warmin ya, bahwa Bali United ini pada awal didirikan memang itu kita sangat terkait sekali dengan daya tarik Bali sebagai number one tourism destination lah di Indonesia. Dengan kita melihat Bali sebagai number one destination di Indonesia, itu kita melihat wah ini benar-benar bisa add value dan bisa add something yang atraktif lah buat klub sepak bola yang akan kita dirikan ini. Dan Bali ini kita udah lihat sudah sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, Bali itu kan udah sangat terkenal dengan wisata kulinernya, dengan wisata wellness, atau juga nature, water sport juga udah sangat mumpuni sekali di Bali. Tapi untuk sepak bola sendiri ini tuh belum ada di Bali. Padahal sepak bola ini merupakan olahraga nomor 1 di Indonesia. Mungkin saya mau izin share screen sedikit. Ada beberapa supporting data yang kayaknya lebih enak kalau di-present infografisnya. Saya share screen ya.
Ya, udah kelihatan ya. Jadi ini memang bisa dilihat, ini juga salah satu pertimbangan kita kenapa kita sangat confident untuk membangun klub sepak bola di Bali. Jadi yang tadi saya katakan itu, sepak bola merupakan olahraga nomor 1 Indonesia, itu memang berdasarkan data. Jadi ini kita bisa lihat 77% dari total populasi Indonesia yang ada 270 juta lebih orang ini, itu merupakan penyuka sepak bola, dan ini adalah data yang kita ambil dari Nielsen, dari surveinya tahun 2017. Terus juga bisa dilihat, ini masih according to Nielsen, sepak bola itu audiensnya sangat signifikan sekali, beda jauh ya dari bidang-bidang olahraga lain seperti motorsports, badminton, boxing, volley, dan olahraga lain. Untuk sepak bola ini tuh audiensnya ada 200 juta lebih. Ini surveinya juga tahun 2017. Dan kalau ini tapi audiens di TV ya. Kalau kita lihat spektator di stadion itu juga sangat-sangat besar sekali. Ini kita ada data total spektator untuk Liga 1 di stadion ya, total untuk semua pertandingan, bukan cuma Bali United aja, itu tahun 2017 ada 2,6 juta penonton tuh totalnya, dan naik di tahun 2018 menjadi 3,1 juta spectators. Dan ini trennya terus meningkat setiap tahun, kecuali ya yang tahun sebelumnya karena ada pandemi, jadi Liga 1-nya di-cancel. Kalau untuk yang tadi Mas Warmin sempat tanyakan, apa aja yang kita lakukan terkait dengan aspek bisnis dari klub kita sendiri, ini ada beberapa yang pengen saya tunjukkan, dan di sini yang saya tunjukkan nih memang benar-benar yang relevan dengan topik sport tourism itu sendiri ya. Ada banyak hal lain juga yang sudah kita develop, tapi untuk yang ini yang memang benar-benar kena dengan topik kita, sport tourism. Jadi memang Bali United ini kita dikenal sebagai pioneer untuk konsep mall stadium. Jadi kita memang home base kita itu di Gianyar ya, dekat Kabupaten Ubud, Stadion Kapten Iwayan Dipta namanya, masih punya Pemda Gianyar untuk stadion itu sendiri, tapi kita sudah kontrak jangka panjang, makanya kita berani investasi cukup besar lah di stadion itu. Kita udah membangun kafe, ini bisa dilihat di foto ini, dan bahkan kafe kita ini juga benar-benar side to side dengan pitch-nya. Jadi di sini bisa nonton langsung sebelah-sebelahan dengan lapangannya. Terus jadi ini benar-benar atraktif banget lah untuk bukan hanya untuk fans kita, tapi juga untuk fans sepak bola in general di Indonesia, karena ini bisa dibilang merupakan kafe yang pertama yang menawarkan experience seperti ini. Kafe yang luas, yang benar-benar tema dekorasinya tuh sepak bola, dan juga benar-benar side to side dengan pitch-nya. Jadi benar-benar dia bisa experience nonton pertandingannya sedekat itu gitu loh. Terus kita juga udah bangun Playland. Playland ini tempat bermain anak-anak, karena kita pengen stadion kita itu bukan hanya friendly untuk komunitas supporter sepak bola yang kebanyakan pria, tapi kita juga pengen stadion kita itu juga family friendly. Dan juga kita punya merchandise store yang cukup besar ya di stadion. Jadi kita memang invest besar di stadion tersebut karena kita udah memegang hak pengelolaannya untuk jangka panjang. Dan sebelum pandemi, sebenarnya ketiga tempat ini yang di Stadion Dipta itu juga selalu buka setiap hari walaupun nggak ada pertandingan gitu sih. Dan kita juga sebelum pandemi kita juga mengadakan yang namanya Stadium Tour. Jadi itu memang betul-betul paket tour di stadion kita yang kita tawarkan secara komersial, dan kita juga bahkan bekerja sama dengan beberapa travel agency di Bali untuk include stadium tour di Stadion Dipta tersebut ke paket-paket travel mereka yang mereka tawarkan ke wisatawan domestik dan juga mancanegara. Oke. Ada lagi, Mbak Indi? Iya, untuk dari saya itu sih yang aspek-aspek dari bisnis klub kita yang memang betul-betul langsung relevan dengan sport tourism. Oke.
Mbak Indi, sebelum adanya COVID-19 ini ya, kan sebelum COVID kan sempat berputar beberapa liga dan kita melihat juga animo supporter di Bali, apa yang namanya, Sameton ya, itu juga luar biasa ya. Apakah sebelum pandemi ini 3 venue pendukungnya Bali United itu ya, ada cafe, ada playland atau playground, kemudian merchandise, ini cukup ini Mbak, membantu secara bisnis bagi Bali United? Sangat ya, sangat. Karena ini kalau klub-klub sepak bola yang tradisional yang mungkin belum belum develop aset-aset seperti ini, yang cafe, merchandise store, playland, dan mungkin merchandise lain yang dijual secara nasional, mungkin klub-klub tradisional ini lebih bertumpu pada revenue stream ticketing dan juga sponsorship. Tapi dengan adanya aset-aset ini, tentunya ini menambah revenue stream klub. Dan juga bukan hanya berdampak kepada klub kita saja, kepada Bali United saja, tapi ini tuh inisiatif-inisiatif yang kita lakukan ini benar-benar mendorong local economic growth juga. Karena bisa ditanya juga kepada orang-orang lokal Bali, terutama orang-orang lokal Gianyar, itu sebelum hadirnya Bali United di Stadion Dipta, sebelum kita benar-benar renov dan tambahin banyak fasilitas dan juga entertainment and activity center di Stadion Dipta, itu memang di Gianyar bisa dibilang masih sangat kurang destinasi atau tourist attraction di Gianyar. Lebih banyak di kabupaten tetangganya, yaitu Ubud. Dan palingan kalau di Gianyar itu selain Stadion Dipta atau selain home base-nya Bali United, itu palingan Pasar Seni Sukawati. Nah, jadi dengan hadirnya Bali United di Gianyar itu betul-betul menambah atraksi bagi Kabupaten Gianyar, menambah entertainment center juga untuk masyarakat Gianyar, dan juga bahkan mendorong UMKM yang ada di Gianyar itu sendiri. Jadi di Gianyar bisa dilihat udah lebih banyak warung, toko kelontong, kuliner pinggir jalan, dan kuliner kaki lima, dan juga banyak juga yang menjual kreasi-kreasi merchandise Bali United yang bukan kita yang produksi, tapi masyarakat lokal yang mengkreasikan. Itu memang kita biarkan juga, karena memang kita ingin semua yang kita lakukan ini memang berdampak ke masyarakat Bali, terutama untuk lokal ekonominya. Oke, baik Mbak, luar biasa ya. Jadi ini sebuah contoh yang menarik bagaimana sebuah klub sepak bola di Indonesia bisa membangun bisnisnya sedemikian. Ya, kalau di klub-klub di Eropa kita biasa bagaimana sebuah klub itu mendapatkan dana dari sponsor, kemudian hak siar, kemudian tiket, kemudian bisnis-bisnis lain, dan Bali United sudah melakukan sebagian itu. Baik, saya geser ke Mas Brian ya. Mas Brian masih bersama saya? Ya, Mas Brian, bisa diceritakan bagaimana persis rencana-rencananya ke depan, karena masyarakat Solo belakangan ini sangat antusias ya menyambut Persis Solo, dan banyak pemain-pemain asing yang dihadirkan untuk membangun kejayaan baru Persis Solo, dan ekspektasi masyarakat itu cukup tinggi sekarang ini, bahkan dibilang sangat tinggi. Ya. Nah, ini setelah tadi mendengar dari Mbak Indi seperti itu, kira-kira ke depan seperti apa, Mas Brian? Mau seperti Bali United, atau jangan-jangan malah lebih tinggi lagi? Iya, terima kasih Mas Warmin buat kesempatannya. Jadi sebetulnya dari kalau segi keprofesionalan sebuah klub untuk memanage bisnis dan juga soal marketing, ya kita juga banyak belajar juga dari Bali, karena sebelum akuisisi pada Maret kemarin kita juga sempat beberapa kali sowan ke kantornya Bali untuk kemudian belajar bagaimana memanage sebuah tim untuk bisa menjadi lebih profesional, dan kemudian managing bisnis biar bukan cuma terkonsentrasi ke sepak bola saja. Karena kalau ada orang yang bilang sepak bola itu berhenti di 90 menit, supporter bahkan bilang sebuah laga itu bisa sampai 1 kali H-1 dan H+1. Tapi kalau ngomong supporter yang nggak datang ke lapangan, bahkan itu bisa sampai berbulan-bulan sebelumnya sebuah pertandingan itu bisa menjadi hal yang sangat ditunggu gitu. Jadi
kita belajar banyak juga. Ya, terputus Mas Brian. Halo. Ya, silakan. Jadi beberapa kali kita juga sempat tektokan nih sama teman-teman di Bali untuk kira-kira yang bisa kita pelajari ini seperti apa, dan harus dipahami juga bahwa kita ini kan sebetulnya klub tua ya, cuman dari segi manajerial yang sekarang ini kan umurnya baru dari Maret kemarin ya, baru 5-6 bulan. Jadi sebetulnya kalau bila dibilang perubahan instan yang sudah terlihat, mungkin baru kita di managing sosial media ya, cuman untuk jangka panjangnya prototipenya kita memang sudah siapkan, cuman memang perlu waktu. Dan selama perjalanan itu kita juga banyak belajar dari teman-teman di Bali, juga ada beberapa klub lain yang kita pengen supaya Persis ini kelola secara manajerialnya profesional gitu. Karena di sebelum-sebelumnya mungkin belum terkonsentrasi ke arah sana. Dan yang sudah kita lakukan, mungkin kita paham betul bahwa Solo itu semacam hot city gitulah, yang sangat strategis dari segi tempat dan dari segi relationship dengan beberapa kota. Jadi ada sebuah anekdot yang bilang bahwa nek musuhan karo Solo ki akeh rugine, karena teman-teman di Solo itu kan sebetulnya suka menjadi jalur dari teman-teman di Jawa Barat atau Jawa Timur ketika away ya. Jadi kalau misalnya mereka itu punya problem dengan teman-teman supporter di kota Solo, mereka rugi sendiri. Jadi Solo itu punya keuntungan membangun relationship yang bagus dengan banyak supporter juga. Kemudian Solo juga sering menjadi tempat yang dijadikan alternatif dari teman-teman di luar kota ketika ada pertandingan di kota yang tidak bisa diselenggarakan. Kayak misalnya Persija juga pernah menggelar pertandingan di Manahan, kemudian Persik ketika waktu itu Champions 2007 tidak bisa, AFC ketika tidak bisa main di Kediri dia main di Manahan, dan pertimbangannya selalu banyak. 2008-2007 kalau nggak salah juga putaran 8 besar Liga Indonesia juga digelar di sini. Jadi Solo menjadi sebuah kota yang punya banyak pertimbangan positif ketika untuk menggelar sebuah pertunjukan olahraga, termasuk sepak bola. Dan harus disadari juga ketika kita ngomongin sepak bola, nggak lepas dari Persis. Persis adalah klub yang punya 7 pilar Liga Juara, punya basis massa supporter yang sangat banyak, dan itu yang selama ini mungkin di manajemen sebelumnya tidak menjadi sesuatu yang benar-benar dimaksimalkan secara baik gitu Mas Warmin. Jadi kita paham betul bahwa musim ini pekerjaan kita cukup berat, dalam artian bukan cuma bagaimana membangun sebuah tim untuk bisa kompetitif untuk keikutsertaan Liga 2, yang mana sudah kita lakukan dengan merekrut pemain yang sudah punya nama dan juga sudah punya pengalaman di Liga Indonesia, tapi kita juga membangun Persis sebagai sebuah branding. Jadi jangan sampai Persis itu hanya dikenal sebagai sebuah klub yang dulu besar di eranya, pernah menang 7 Liga Juara dan punya basis supporter yang besar, tapi berhenti di situ. Jadi kita juga ingin membangun sebuah branding supaya Persis dikenal sebagai sebuah klub yang pengelolaan cara manajemen klubnya juga bagus gitu. Dan kita juga sudah kalau boleh saya bocorkan sedikit, belajar dari teman-teman di Bali juga, kita sudah sudah belajar tuh untuk nyicil bagaimana sebuah stadion itu bukan cuma berhenti di sebagai sebuah penyelenggaraan olahraga, tapi juga menjadi destinasi wisata. Seperti yang pernah dibilang nih sama Mas Gibran juga ya, kan dia pernah menargetkan sepak bola ini menjadi magnet pariwisata juga. Jadi kita paham betul soal itu, dan kita kemarin sempat koordinasi juga dengan beberapa teman-teman supporter untuk mudorosah bareng lah tentang apa sih sebetulnya potensi kota Solo dan Persis yang bisa kemudian attract people untuk datang ke sini. Salah satunya faktor sejarah seperti yang saya bilang tadi. Yang selama ini saya lihat adalah bagaimana Stadion Sriwedari itu kan seringkali cuman sekedar lewat dan sekedar menjadi nama besar yang kemudian berhenti di buku sejarah. Padahal kalau kita lihat ke sana, Persis punya ikatan sejarah yang sangat besar dengan Stadion Sriwedari. PON pertama juga diselenggarakan di situ, dan di sana masih ada patung Persis Solo yang masih terpampang di situ dari era terdahulu. Dan ketika kita ngomong Manahan mungkin besar secara stadion, megah, dan pengelolaannya memang jauh lebih baik dibanding Sriwedari. Cuman secara historis Sriwedari menurut saya juga punya potensi untuk dijadikan sebuah destinasi wisata yang ketika orang ke sana mungkin bisa melihat nih raihan trofi Persis yang dulu itu apa saja, kemudian ada potongan artikel yang ketika pada era-era sebelum kemerdekaan bisa ditampilkan di sana. Jadi
historis ini bukan cuman berhenti di kenangan saja, tapi juga menjadi sesuatu yang bisa jadi memorabilia gitu, bisa dilihat orang dan bisa dijadikan semacam pembelajaran. Jadi ketika ngomongin sejarah bisa sekalian datang ke Stadion Serdari untuk lihat Persis dulu seperti ini, PON dulu pernah diselenggarakan di Solo, dan sejarah sepak bola di Solo itu sudah berlangsung dari era sebelum kemerdekaan. Dan kalau ngomong football secara general ya, ada banyak cerita tentang bagaimana sebuah momentum di sepak bola itu kemudian memantik momen pariwisata. Kayak kita berkaca di luar ya, karena mungkin di teman-teman di Indonesia contoh kasusnya banyak, cuman yang paling sering saya dengar adalah sepak bola di luar. Ketika 2008 Barcelona menang treble di Eropa, Andres Iniesta itu bilang sebuah kata yang kemudian memantik satu momen besar yang berdampak ke pariwisata di kampung ya. Waktu itu dia berteriak Visca El Barca, Visca Catalunya, dan Visca Fuentealbilla. Visca Barca adalah jayalah Barcelona, Visca Catalunya jayalah Catalunya, tempatnya Barcelona berdiri, dan Visca Fuentealbilla itu adalah kampungnya Iniesta. Menurut wali kotanya Fuentealbilla, tempat di mana Iniesta itu dilahirkan, dia bilang bahwa semenjak Iniesta bilang Visca Barca, Visca Catalunya, dan Visca Fuentealbilla, pariwisata di sana melonjak hampir 500% dalam kurun waktu 5 tahun. Jadi orang datang ke sana bukan cuma karena nonton ada destinasi wisata di internet atau kemudian baca-baca tentang Fuentealbilla, cuman hanya karena penasaran aja nih. Kata ini terus direpetisi oleh Andres Iniesta di momen itu, dan itu menjadi sebuah kata yang terkenal, slogan yang terkenal. Jadi sebuah kata diucapkan di momen selebrasi Barca memenangi treble itu bisa mengundang pariwisata sebuah kota yang melonjak hingga 500% dalam 5 tahun. Itu sebuah kota kecil yang mungkin kalau misalnya Andres Iniesta waktu itu nggak bilang, mungkin nggak banyak orang yang tahu. Dan kita pengennya sih pemain-pemain kita juga punya kesadaran seperti itu, bahwa dia bermain bukan cuma untuk membuktikan bagaimana dia bisa meraih poin, tapi kita bisa bersinergi bareng nih. Apa yang bisa kita berikan untuk kota Solo, apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman supporter, dan udah kita mulai dari di sosial media. Kalau mungkin teman-teman ngelihat, kita udah mulai membranding beberapa postingan kita dengan spot-spot yang memang menjadi ikon dari kota Solo. Ketika kita mempublish pemain-pemain lokal untuk bergabung dengan Persis Solo, kita menjadikan tugu lilin yang ada di dekat Murni itu sebagai center of attention di situ. Jadi memang orang ketika ngelihat video itu tahu bahwa tugu lilin yang ada di dada Persis ini memang ada tugunya, dan itu ada cerita sejarahnya. Kemudian ketika kita mau publish persiapan menjelang liga, kita juga mengambil beberapa spot kota Solo yang secara sinematik memang membuat orang kayak tertarik, ternyata di Solo ada loh destinasi seperti ini. Jadi mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan selama ini karena belum ada pertandingan dan belum ada liga, kita membranding kekayaan kota Solo melalui sosial media terlebih dahulu. Jangka panjangnya seperti yang dilakukan sama Mbak Ini dan teman-teman di Bali, itu menjadi sesuatu yang akan kita contoh. Cuman itu kan perlu tahap dan perlu proses untuk bisa menuju ke sana, karena Bali udah pengelolaan profesional sudah 4-5 tahun belakangan, sementara Persis baru memulai langkahnya untuk bisa belajar menuju ke sana. Tapi seiring berjalan waktu, insya Allah kita juga pengen ke sana. Dan pelan-pelan yang ingin kita lakukan sementara ini melalui sosial media, dan juga kita tahun ini rencananya membuat city guide tour. Jadi kita semacam ada katalog yang bisa merepresentasikan destinasi wisata kota Solo, tapi melalui perspektif yang beda dengan teman-teman yang di Dispar atau kemudian di Kemar Parekraf yang mungkin merekomendasikan spot-spot yang mungkin dinilai sudah menjadi destinasi mainstream gitu ya. Sementara anak-anak muda kan kadang-kadang punya destinasi wisata yang kadang-kadang underground ya, yang punya referensi yang mungkin belum dideteksi banyak orang. Kalau kata anak sekarang kayak hidden gems-nya satu tempat gitu. Jadi kita sedang mengelola itu, dan insya Allah mungkin sebelum liga berjalan kita udah rilis. Jadi kayak misalnya sesimpel kayak Lawean ya. Lawean ketika orang tahu bahwa itu adalah tempat orang bikin batik, kampung batik. Di sana ada saudagar-saudagar batik dari era kemerdekaan. Tapi dari perspektif kami, Lawean adalah sebuah destinasi wisata di mana lahirnya kultur musik pop skena di Solo itu besar di sana, dan di sana juga ada baik teman-teman muda di Solo yang punya komunitas kolektif videografi, dan di sana tumbuh besar di Lawean. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin akan kita promosikan, di mana ketika kita orang mungkin taunya
Lawean sebagai kampung batik, kita punya perspektif lain bahwa di sana adalah tempat kelahiran komunitas kreatif berbasis video dan juga teman-teman skena musik pop di Kota Solo. Dan di sana juga ada banyak sekali pergerakan sosial juga di teman-teman Lawean. Jadi kurang lebih gambaran seperti itu yang akan kita launching dalam beberapa waktu ke depan. Tapi insya Allah sih memang rencananya kita juga ingin managing klub ini menjadi lebih profesional dengan pendekatan seperti yang dilakukan teman-teman Bali. Cuman sekali lagi butuh waktu karena kita baru 5 bulan mengakuisisi klub dan mudah-mudahan perjalanannya untuk bisa menjadi profesional nggak ada kendala. Baik, makasih Mas Brian. Ya, mudah-mudahan bisa ini ya terlaksana ya rencana-rencananya Persis Solo itu. Dan mudah-mudahan liga segera benar-benar berputar, mudah-mudahan juga pandemi segera berakhir ya, karena ini teman saya dari pagi sudah bilang, ini sport tourism, kapan tourism mau bangkit karena pandemi masih seperti ini. Ya kita berharap ya, ini kita bersiap-siap, mudah-mudahan nanti pandemi sudah, tahun ini sudah mereda dan tahun depan kita mulai benar-benar bangkit ya. Baik, saya akan bacakan dulu sambil nunggu Mas Menteri ini ya. Saya bacakan dulu beberapa pertanyaan. Tadi mungkin dari pernyataan dan keterangan Mbak Indi tadi memantik diskusi yang menarik sekali ya, Mbak Retno, Prof. Agus, Mas Sinung, dan teman-teman bisa menyaksikan bagaimana klub sepak bola bisa menjadi destinasi pariwisata yang luar biasa dan cukup menguntungkan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dan pernyataan ya. Pertama, Agus Hartono, Solo ya Sunan, segera pulih pariwisata dan perhotelan di Solo, amin. Kemudian Salam Lestari, Bismillah, semoga pandemi membawa hikmah, be better, be strong, be patient. Yes, gitu ya. Kemudian ada Cahyo, olahraga selama ini belum maksimal dikelola di Indonesia, semoga diskusi ini menghasilkan sesuatu yang konstruktif. Saya kira yang disampaikan beberapa narasumber tadi sangat menarik ya, bahwa olahraga adalah bisa menjadi mesin industri yang menguntungkan. Kemudian ada Terry, dukung pariwisata berbasis olahraga di Solo. Aristia, semoga pandemi secepat berlalu. Apa kabar dengan wisata halal? Ya, olahraga ini wisata halal, nonton sepak bola kan halal ya. Ya. Kemudian Bayu Sangka, Stadion Tarap Internasional punya. Velodrome ada. Nah, saya nggak tahu nih, velodrome di Solo apakah terawat atau tidak ya. Lapangan basket standar internasional ada. Lapangan tenis banyak. Basis supporter kuat. Solo punya potensi kuat untuk sport tourism. Oh, kira-kira dia mau cerita begitu, Mbak Retno ya. Jadi Stadion Tarap Internasional ada. Velodrome itu lapangan untuk lintasan sepeda ada di Stadion Manahan. Lapangan basket standar internasional ada Gor Bineka. Kemudian lapangan tenis banyak, ya. Basis supporter kuat. Solo punya potensi kuat untuk sport tourism, ya. Mudah-mudahan terwujud nanti ya. Mungkin Ima ke depan mau bikin semacam turnamen terbuka tenis Ima Cup gitu juga boleh, Mbak Retno. Ya. Kemudian ada Hanadia, semoga keadaan segera membaik agar pariwisata dan ekonomi Solo segera bangkit. Ya, ada pertanyaan lagi. Falah, Bali United memang terbaik. Wah, ini Mbak Indi ya. Bali United memang terbaik. Ya. Ya. Kemudian ada Inspirasi Mintorogo, tetap sehat, penuh semangat dengan olahraga. Ya. Dengan menghayal kurang sehat ya. Ini ada Rudi, dia bilang ada daerah, ini saya nggak menyebut daerahnya ini ya, ada daerah yang sering jadi tuan rumah event olahraga, bahkan skala internasional, triathlon, para layang, festival layangan, ya ini kayaknya tahu nih daerah mana ini ya. Tapi Pemda tidak mampu menjaring potensi ini karena ketiadaan hotel yang memadai dan layanan pariwisata pendukung lainnya, event seni, budaya, dan lain-lain. Gimana caranya daerah bisa menangkap peluang ini dengan segala keterbatasan yang ada? Kemudian dari Arum, mantap nih, Persis Ribedari jadi wisata edukasi. Bukan wisata olahraga dong Mas Pian, wisata edukasi ya. Ya, baik.
teman-teman, apakah Mas Menteri sudah nongol belum ya? Ya, baik. Ini krunya Kemenparekraf yang teman-teman dari Kemenparekraf yang sudah bergabung. Mudah-mudahan Mas Menterinya segera bergabung. Ya, baik. Saya mau minta Mbak Retno untuk nanggapin beberapa komentar tadi dan mungkin bisa tadi juga memberikan komentar tadi Mas Brian seperti itu, Mbak Indi bercerita bagaimana Bali United. Ya, silakan Mbak Retno. Ya, saya sangat senang ya kita semua pasti sangat bergairah ketika melihat paparan semua narasumber yang sore hari ini. Jadi Mas Brian tadi mengambil satu angle yang berbeda ya, bagaimana Sriwedari tidak hanya berhenti pada aspek histori, tapi bagaimana histori itu bisa memberikan benefit added value terhadap masyarakat sekeliling, syukur-syukur adalah benefit ekonomi juga kepada sekelilingnya. Nah, kemudian bagaimana pola-pola komunikasi yang dilakukan oleh Persis ini untuk bisa menggabungkan sport dan tourism, termasuk juga angle yang berbeda dari yang saat ini mungkin dipahami orang terhadap destinasi seperti Lawean atau Kauman dan sebagainya. Ini menarik menurut saya. Karena kalau marketing itu kita bicara pada konsep bagaimana kita mengkomunikasikan brand, kemudian produk, dan juga bagaimana manajemen produk, manajemen brand, dan juga manajemen consumer. Dalam konteks apapun itu bisa dikerjakan. Seperti yang tadi terjadi di Bali United, Mas Warmin ya. Bagaimana dia Bali United itu sebagai sebuah brand, kemudian produknya juga bagus, dan kemudian juga mampu memanage supporter yang ada ataupun lingkungan yang ada untuk bisa memberikan sebuah nilai yang lebih gitu. Saya rasa ini satu harapan yang bagus juga dari semua yang tadi disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, itu adalah satu tone positif bagi kebangkitan pariwisata, harapan-harapan baik. Dan ini juga ada juga beberapa yang mengirim kepada saya mengenai event tahunan yang ada di beberapa kota, seperti di Karanganyar ini, ada God Run Trail, itu di Puncak Lawu, itu melewati 7 objek wisata, Mas Warmin. Diikuti 14 negara, pelarinya 300-an, menginapnya itu 2 malam minimal. Kemudian lari Seksorogo, ini nasional event, 1.000 pelari, manfaat sekitar pada masyarakat sekitar cukup besar. Kemudian ada The Colomadu 10K, lari di kawasan perkotaan, 1.000 pelari event pertama, para layang Kemuning. Saat ini sedang proses sertifikasi 20 pilot tandem. Kemudian ada The Colomadu Marathon. Ini kan semarak yang sebenarnya kegairahan yang harus ditangkap ya oleh kita semua. Ya harapannya pandemi ini juga bisa segera berakhir dan kemudian kita segera bisa menata sebuah action plan yang konkret untuk pengembangan spot tourism ini, Mas Warmin. Baik, terima kasih Mbak Retno. Saya bergeser, mohon izin ke kakanda saya, Mas Sinung. Tadi melihat cerita Persis Solo, Bali United, seperti itu Mas. Ada tanggapan Mas Sinung? Keren banget, Mbak Indi. Indi Andrea Racing Star. Setahu saya sih gitu. Kalau salah tolong saya dikoreksi. Kemudian sama Mas siapa tadi yang Mas Brian. Ya. Itu kreasi di dalam melihat potensinya itu tidak bisa diabaikan seperti itu. Artinya kebetulan ada inisiasi yang konkret. Nah, inisiasi ini penting. Lalu kemudian kalau bukan dijumbuhkan, kemudian di match kan tadi dengan pertanyaan Pak, ada loh Pak Pemda tertentu ketika punya potensi, ada beberapa event, tapi Pemdanya nggak terpanggil atau nggak tergugah. Saya sih lebih cenderung tadi pada sisi bisnis yang disampaikan Mbak Indi sama Mas Brian tadi. Artinya inisiasi itu kalau orang diajak kolaborasi, ya sudah. Nanti kalau saya, the show must go on aja. Orang kadang-kadang kan ada tuh, ini kan figur-figur yang memimpin di daerah itu ada yang
business sensitivity terhadap konsep itu nggak aware gitu. Jadi dia ingin melihat udah jalan terus dari swasta. Nah mestinya kalau itu ada di Jawa Tengah, ada di tempat kita ini, mesti akan disambut baik oleh beberapa kepala daerah, apalagi kalau Pak Ganjar begitunya. Oleh karena itu tetap kita menjaga semangat itu untuk maju terus, tetap membuka ruang, kalau menurut saya ya, membuka ruang varian-varian yang memungkinkan tadi kalau Mbak Yurut Maulandari itu kebosanan market. Nah, kebosanan market itu dampaknya malah jadi luar biasa. Ketika kita sudah berkoprol riap, sudah jempalik-jempalik untuk mempersiapkan, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, saya sekali lagi menggarisbawahi bahwa kepekaan kita, kalau tadi satu dengan Pemda adalah komunikasi, kalau tidak bisa itu tetap jalan terus supaya langkah empirik di lapangan itu bisa dibuktikan ini loh kayak gini. Nanti Pemda reaksinya bagaimana. Kemudian yang kedua, soal itu tadi wisata halal tadi ya, karena sempat disinggung wisata halal. Nanti pada diskusi lain intinya wisata halal itu kadang-kadang orang menerjemahkannya secara gampang dikira wisata syariah, bukan itu. Wisata halal adalah Muslim friendly. Jadi beberapa fasilitas destinasi itu memberikan pelayanan penyediaan fasilitas yang memungkinkan 80 sampai dengan 90% wisatawan itu adalah Muslim dalam kondisi sebelum pandemi ya. Hari ini kan Pak sedang semuanya terbatas, sehingga tempat ibadah yang memungkinkan pada waktu tertentu untuk sholat, mengambil wudhu, kemudian dan sebagainya itu tersedia. Kemudian klub sepak bola sebagai sebuah magnet itu keren banget. Ya, Stadion Jatidiri masih pada finishing, itu nanti barangkali juga akan menjadi sesuatu alternatif selain di Solo, di Manahan Solo. Dan sepak bola selalu menjadi alat penyatu ketika semua orang sedang berseteru. Percaya nggak? Saya percaya. Ya. Saya percaya. Jadi ketika orang sedang berdebat terhadap sesuatu, lalu tim nasional itu berlaga, semuanya away semua gitu. Kayak gitu. Jadi saya setuju sekali itu. Ya, baik Mas Sinung. Sepertinya tadi Mas Sandi sempat join. Mas Sandi langsung pakai ini. Selamat sore Mas Sandi. Sore. Terima kasih atas undangannya untuk Solo Post Media Group dan ada Pak Sinung Ea. Ya, Mas Sandi tadi sebelum Mas Sandi bergabung ada kawan kita Mbak Indi dari Bali United, Mas Brian dari Persis Solo, kemudian pemangku acara ini diselenggarakan oleh Indonesia Marketing Association atau IMA Chapter Solo juga menginisiasi bagaimana industri olahraga dan industri pariwisata ini bisa dijoinkan gitu Mas Sandi. Nah, Mas Sandi punya harapan apa atau catatan apa sehingga bisnis pariwisata dan bisnis olahraga ini bisa menyatu gitu, Mas Sandi. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Salam Indonesia Maju, penuh semangat. Saya terima kasih atas undangannya di sore hari ini dan senang bisa jumpa Pak Sinung, sahabat saya, Pak Kadis, Bu Retno, Presiden dari Indonesian Marketing Association. Ada Prof. Agus juga, Pak Sandi. Ada Profesor Dr. Agus Kristianto, Guru Besar Fakultas Keolahragaan UNS. Ada Brian Barcelona, Press Officer Persis Solo, dan ada Mbak Indi Andrea Mumu, GM Commercial Bali United nih, milik teman saya nih, dua-duanya. Saya ingin hadiahkan dulu nih pantun nih, supaya semangat nih di tengah-tengah pandemi dan untuk kita segera bangkit. Hari Minggu, harinya untuk keluarga. Cakep! Menghabiskan waktu untuk mencoba resep baru. Cakep!
Terus Sports Tourism Indonesia Cakep. untuk mendorong tren pariwisata baru. Temu kekasih diberikan coklat dan bunga. Cakep. Lalu lanjut jalan-jalan dengan si dia. Cakep. Rekan Solo Pos, mari kolaborasi bersama. Cakep. Dengan Sports Tourism, kenalkan pariwisata Indonesia. Pak Sinung, EA-nya mana Pak Sinung? Iya. Mantap. Pak Sinung cakepnya ini semangat banget ya. Karena dia ahli EA. Iya. Kami sih melihat bahwa sports tourism ini adalah tren terbaru dari pariwisata, dan di UNWTO sendiri bahwa sports tourism ini adalah keterlibatan aktif maupun pasif dalam kegiatan olahraga. Jadi kalau sepak bola bergulir itu terus ada pergerakan masyarakat yang hadir untuk menonton sepak bola, misalnya nanti selain liga di Indonesia, tapi misalnya Piala Dunia di Qatar, itu adalah bagian daripada sports tourism. Dan Kemenparekraf di sini saya sama Bu Kiki, Bu Desi, dan teman-teman dari wisata minat khusus juga meyakini bahwa sports tourism is the future of tourism post pandemic. Jadi selain yang besar-besar ya ada olimpiade, sepak bola dan lain sebagainya, tapi kan ada juga seperti maraton, ada juga triathlon, dan kami Kemenparekraf dan Kemenpora telah menandatangani nota kesepahaman, karena di nota kesepahaman ini Kemenpora kan fokusnya di sport industri, sport science, dan sports tourism. Nah, sports tourism ini bareng sama kita mengikuti inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan karena kita sama IMA, ini kan marketing nih. Kuncinya packaging. 4P ini, produknya apa? Sportsnya apa? The fastest growing sport sekarang ini adalah triathlon. The biggest sport, sepak bola. Nah, kita tinggal melihat mana yang kita mau arahkan, tapi semuanya ini sekarang berkembang. Produk. Promotion. Nah, promotionnya pakai apa? Pakai big data, pakai digital marketing, dan lain sebagainya. P yang selanjutnya, packaging. Nah, packaging daripada sports tourism itu bukan hanya acaranya, tapi kulinernya sebelumnya. Jadi ada namanya itu carbo loading. Setiap acara mau besok kita lomba, malamnya ada carbo loading. Di situ karbohidrat kita sediakan untuk para peserta, tentunya sesuai dengan selera masing-masing. Banyak yang suka pasta, jadi mie, ada yang suka nasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru P yang terakhir yaitu place, atau bagaimana kita memastikan produk sports tourism ini di tengah pandemi bisa diselenggarakan dimanapun aja. Jadi kemarin saya ikut Indonesia Heart Race, itu saya di rumah, tapi lombanya itu ada di Bekasi. Nah, itulah konsep daripada sports tourism yang saya yakin nanti kalau dikemas dengan baik bersama Solo Pos dan IMA, ini akan merupakan salah satu arah wisata minat khusus yang paling diminati pasca pandemi. Ya, baik. Pak Sandi, ini kami di Solo juga dulu Solo Pos tahun ini dan tahun lalu bikin acara virtual cycling, Pak Sandi. Dan ternyata juga cukup diminati ya. Nanti mungkin kita bisa untuk menginisiasi agar semangat berolahraga dan having fun dengan sport itu juga tetap terpelihara di masyarakat, mungkin juga ada sesuatu yang ingin dilakukan. Kalau dari sisi Kementerian Pariwisata sendiri, ada rencana atau ide kegiatan lain nggak ini, Pak Sandi, dalam akhir tahun atau mungkin tahun depan untuk sport tourism dan konsepnya virtual gitu? Silakan. Yang virtual kemarin kita sudah menyelenggarakan Indonesia Triathlon Series yang di Kendari, itu saya ikut secara virtual dan ini banyak peminatnya. Ada yang ikut dari San Francisco,
Dan ini mendulang partisipasi dari bukan hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat dunia, karena kalau kita bicara maraton, duathlon, triathlon, quadlathlon, running, cycling, swimming, golf, diving, itu penggemarnya atau peminatnya banyak sekali. Jadi kami berbekal dari Olimpiade dan Paralimpiade yang sekarang Paralympics yang lagi berjalan, saya melihat ini katalisator untuk meningkatkan daya tarik pariwisata yang kuat, serta pengembangannya ke destination branding. Terus juga event ini kan perlu infrastruktur, jalan yang bagus, dan saya juga melihat manfaat ekonomi, dan kami di Kemenparekraf ini juga melihat dampak sosial. Nah, kalau tadi apa event-event selanjutnya, ini ternyata ada beberapa yang menarik nih. Walaupun FIBA yang mestinya bulan ini dilaksanakan terpaksa batal atau tertunda ke tahun depan. Jadi ada FIBA Asia Cup yang mestinya bulan Agustus ini tertunda, ini sports tourism, tapi ada balap motor. Nah, ini World Superbike November. Mudah-mudahan kita berdoa ini tidak tertunda di Mandalika. Tahun depannya ada MotoGP dan ada kejuaraan balap motor Piala Presiden RI di Sentul. Bola basketnya tadi sudah tertunda, tapi tertundanya ke minggu depan. Open water ke tahun depan. Open water swimming itu ada Ocean Man Bali. Sepeda itu ada Letape Indonesia di Mandalika, ada Tour de Singkarak Sumatera Barat, GFNY di Good Grand Fondo New York di Bali, dan ada Rinjani Geopark Sports Tourism Festival di NTB. Nah, nggak terlalu jauh dari sekarang sebetulnya ada yang ikon nih yang Pak Sinung kerjakan nih, yaitu Borobudur. Borobudur itu biasanya kemarin saya sama Mas Ganjar itu November. Terus ada Mesastila. Ini saya nggak tahu nih, Mesastila September jadi nggak nih Pak Sinung? Ya, kalau rencananya konsepsinya masih on schedule. Hanya saja kemarin kami diskusikan Pak Menteri tetap harus memperhatikan peta perkembangan kekinian epidemiologi. Kalau misalnya nanti harus tunda, nggak apa-apa menyesuaikan, tetapi agenda itu masih on schedule. Siap, jadi itulah yang kita lagi dorong, dan sebetulnya karena sekarang banyak sekali komunitas olahraga ini yang menginisiasikan kegiatan-kegiatan sports tourism, akhirnya kami memfasilitasi saja karena kita perlu bantu dari segi CHSE-nya, cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability-nya. Jadi seperti kayak maraton itu harus dilakukan dengan bentuk wave, beberapa wave, supaya tidak ada penumpukan, dan bagaimana mereka juga memastikan protokol kesehatannya secara ketat dan disiplin, baik pre-race maupun post-race itu harus kita jaga betul. Dan belajar dari Olimpiade kemarin, kebetulan perwakilan dari Kemenparekraf ada yang berangkat ke Tokyo juga, Pak Arlan Lukman sudah melaporkan kepada saya bagaimana standar yang sangat tinggi yang diterapkan Olimpiade untuk memastikan event sekelas Olimpiade itu bisa kita selenggarakan di Indonesia. Jadi eventnya mungkin eventnya nasional, tapi tingkatan daripada protokol kesehatannya itu betul-betul mengacu kepada yang tingkat internasional. Ya, baik. Terima kasih Pak Sandi. Ini ada dua pertanyaan langsung mengarah ke Pak Sandi ini. Yang pertama, dari Warnaku, Mas Menteri, bagaimana konsep pengembangan sport tourism di klub sepak bola? Kemudian yang kedua, dari Joko Papi, salam hormat Pak Sandi, kapan bikin event olahraga di Pegunungan Sewu, dari Gunung Kidul, Wonogiri, sampai Pacitan? Ini menarik ini Pak Sandi. Jadi, bagaimana kapan bikin event olahraga di Pegunungan Sewu yang membentang dari Gunung Kidul, Wonogiri, sampai Pacitan? Nah, ini silahkan dijawab, Pak Sandi. Itu dulu deh yang gampang deh. Gunung Sewu itu menarik ya, karena Pak Sinung dan kami sudah beberapa kali menyelenggarakan dulu namanya Mesastila Challenge. Ya. Sekarang kalau tidak salah namanya Mesastila 100. Ya. Itu bukan satu gunung, kita malah ada beberapa gunung gitu. 7 gunung.
7 gunung. Jadi gunungnya banyak, tapi yang tadi menarik karena kalau 7 gunung itu kan kalau nggak salah satu kabupaten ya. Kami kalau nggak salah Kabupaten Magelang, nyampe ke Semarang nggak tuh Pak ya? Enggak ya Pak ya? Kabupaten Semarang itu. Oh, ada Kabupaten Semarang, jadi 2 kabupaten. Kalau yang ini kan ada 3 kabupaten, yaitu kabupaten dan ada 2 provinsi. Jadi ada 3 provinsinya malah. Ada Jawa Timur, Pacitan, ada Jawa Tengah, Wonogiri, ada Yogyakarta di Gunung Kidul. Menarik. Ini nanti saya coba bicara sama teman-teman yang di trail run dan yang suka extreme sport. Coba kita gagas. It's a good idea. Terima kasih idenya. Saya nanti akan follow up. Nah, tadi mengenai sepak bola, kami di sini juga ada Ibu Kiki dan tim. Kalau sepak bola itu jelaskan bahwa olahraga paling terkenal di dunia lah, dan di Indonesia paling favorit ya sepak bola, dan fan base kita luar biasa besarnya. Dan data Nielsen 2020 sepak bola ini memiliki lebih dari 1 miliar fans secara global. Dan ada survei lainnya menyebutkan bahwa lebih dari 4 miliar fans global. Nah, ini menarik karena yang kedua itu motorsport, F1. F1 kalau tidak salah tiap minggu itu mencapai 736 juta fans globalnya. Dan kalau kita lihat Kemenparekraf melihat potensi yang sangat besar, dan Bu Kiki juga sering bicara sama PSSI untuk pengembangan sports tourism untuk sepak bola. Dan kami melihat bahwa sepak bola dan pariwisata ini dekat sekali gitu. Jadi kalau misalnya nanti sepak bola kita bisa gelar di salah satu venue-nya dekat dengan 5 destinasi super prioritas atau tempat wisata lainnya, ini akan menstimulasi satu kegiatan pariwisata. Waktu kami mendesain JIS ya, Jakarta International Stadium, saya pernah di Pemprov DKI waktu itu di awal-awal perencanaannya, kami memikirkannya juga bukan hanya untuk venue olahraga, tapi ada juga venue ekonomi kreatif seperti musik, seperti pagelaran dan lain sebagainya, dan ini merupakan bagian dari travel pattern. Jadi kalau ada kejuaraan misalnya sepak bola yang besar itu, atau turnamen yang besar, itu bisa disandingkan dengan event-event lain seperti event berbasis ecotourism atau event berbasis culinary tourism. Habis nonton bola biasanya kan lapar. Nah itu kita buat seperti street food festival dan lain sebagainya. Jadi itu pandangan kita. Saya yakin event wisata bisa digarap juga oleh klub sepak bola. Seperti harapan kita nanti Piala Dunia Sepak Bola usia 20 ya, yang rencananya akan segera digelar. Kita akan dampingi dengan dukungan promosi maupun penerapan sertifikasi CASE dan pre dan side eventnya. Kita harapkan nih kegiatan-kegiatan seperti ini, karena kalau sepak bola latihan bersamanya aja tuh udah bikin orang pengen nonton gitu. Saya lihat klub besar itu. Dan saya pernah bayar 60 pound masuk untuk nggak bisa pegang rumputnya Manchester United. Cuman boleh lihat. Saya diajak masuk ke locker room yang kosong. Ini katanya tempatnya waktu itu zamannya masih Wayne Rooney dan lain sebagainya. Bayarnya 60 pound dan ada 100 orang ngantri gitu loh. Ngantri. Kalau 60 kali 100, 6.000 pound sehari bisa. Itu sumber pemasukan yang luar biasa. Dan ini juga selain daripada objek wisata, juga untuk peningkatan prestasi, karena ini akan membangkitkan semangat bahwa kita bisa masuk dari angle sports tourism. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sandi.
Baik, karena waktu juga yang terbatas, Bapak dan Ibu, para narasumber, kita langsung ke closing statement ya dari teman-teman narasumber. Mohon kita mulai dari Mas Sinung karena tadi kemungkinan akan banyak kolaborasi dengan Pak Sandi, Pak Menteri. Mungkin Mas Sinung bisa di-open, Mas, mic-nya. Oke, siap Mas. Terima Mas. kasih Pak. Oh, silakan. Jadi sebagai closing statement saja, tindak lanjut, kolaborasi hari ini adalah menjadi sebuah keniscayaan. Berulang kali dalam beberapa kesempatan, Pak Menteri selalu mengatakan hal yang demikian, sehingga tinggal kita mengeksekusi. Dan kami siap, Pentahelix menjadi bagian yang tak terpisahkan bukan hanya pada tourism, tapi juga sport tourism. Sebagai penutup dari kepesertaan kami, kalau Pak Menteri ada pantun, kami puisi. Iya, iya gitu ya. Silakan Mas Sinung. Oke. Di tepi secangkir kopi, rindu itu laksana bibirmu. Ketika aku meminumnya, bukan pahit yang kurasa, tapi sebuah kesunyian dan kerinduan itu sendiri. Terkadang aku tak bisa menduga degesir gelombang yang mengaduk-aduk rasa yang semakin diabaikan, semakin menggelora. Namun ketika ditanya siapa yang aku rindukan, jawabannya tetap sama, yaitu kamu. Mungkin cinta bukanlah letupan-letupan gelora sebatas angan, tapi sepercik asa yang harus diwujudkan bersama. Rasa yang bersemayam dengan tenang, yang sering tak disadari, datangnya tiba-tiba. Sayangnya, kamu tak pernah merasa. Saya Sinung Nugroho, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membalas dengan puisi juga. Ini sepotong puisi di senja merah gitu ya. Mas Sinung matur nuwun. Baik, berikutnya nyuwun closing statement dari Prof. Agus. Ya, Agus. baik, terima kasih. Saya sapa dulu Pak Menteri. Selamat sore Pak Menteri. Mohon maaf, saya Agus Kristianto. Sore Prof. Agus, matur tangan nggih. Baik, saya mengapresiasi tadi dua pemaparan teman-teman muda saya, baik dari Bali United maupun dari Persis. Ya. Saya mengambil sebuah kesimpulan yang sangat penting, bahwa di samping Pentahelix, itu yang namanya pengembangan kejeniusan lokal, itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi Gianyar itu ternyata berbeda dengan Solo. Sama-sama komunitas sepak bola, ya, industri sepak bola yang sedang mengindustri. Itu ternyata tumbuh di habitat yang berbeda. Gianyar tumbuh dalam pernik-pernik kemajuan destinasi wisata yang sangat luar biasa, ya. Demikian pula Solo, ya. Solo itu unik, ya. Unik tadi sudah disampaikan bahwa dari sisi kesejarahan tidak banyak yang tahu bahwa Kongres PSSI yang pertama tahun 1930 itu diselenggarakan di Solo, ya. Dan kemudian juga PON pertama itu ada di Solo, dan kemudian yang sangat penting adalah tahun 1986 pencanangan Hari Olahraga Nasional yang pertama itu juga di Solo. Jadi ada keunikan-keunikan yang saya rasa kalau itu diolah, yang namanya pengembangan industri sepak bola itu nanti akan melejit, mengakselerasi, dan kemudian akan menuju pada kejayaan ke pariwisataan. Saya kira dari saya itu closing saya. Terima kasih Pak Warmin. Terima kasih Prof. Agus. Berikutnya sebelum ke Mbak Retno nanti bagian konklusi ya. Saya minta Mbak Indi untuk Mbak Indi. Oh, Mbak Indi sudah. Mas Brian masih? Mas Brian? Silakan Mas Brian. Closing statement Mas Brian dibuka. Silakan. Ya, selamat datang juga buat Pak Sandiaga Uno ya, kayak yang baru join. Jadi saya izin mau menyampaikan konklusi dulu buat pembicaraan kita hari ini. Saya dari perwakilan Persis Solo mungkin ingin menyampaikan bahwa sebagai destinasi wisata Kota Solo dan juga Persis Solo mungkin harus menganggap bahwa sejarah bukan hanya berhenti ke belakang sebagai sesuatu yang hanya bisa ditengok sesekali kemudian berhenti di situ saja dan kemudian dijadikan sesuatu yang dibanggakan tanpa kemudian tahu kapan bisa dicapai lagi. Tapi buat saya dalam konteks pariwisata, sejarah adalah sesuatu yang kemudian menjadi identitas diri yang kemudian
bisa dijadikan sebagai sesuatu yang bisa attract orang untuk bisa memahami identitas kota itu jadi lebih jauh. Ya. Jadi sebagai sebuah kota, Solo kental dengan faktor sejarah, kemudian Persis Solo juga kental dengan faktor sejarah dan prestasi di masa lampau, tapi kita tidak ingin berhenti di situ, kita tidak ingin menjadi sebuah klub yang hanya bisa mengenang masa kejayaan di era lampau, tapi kita ingin menjadikan sejarah kita, identitas kita di sini sebagai sesuatu yang melekat sebagai sebuah brand, sebagai sebuah identitas yang kemudian ke depannya kita tidak bisa melenceng dari itu, tapi kita siap dengan perubahan. Jadi dalam konteks pariwisata, kita juga perlu bersinergi dengan banyak orang yang kemudian menjadikan faktor sejarah itu sebagai sebagai salah satu faktor untuk melihat kota secara lebih jauh, tapi tidak berhenti di faktor sejarah saja. Dan Persis siap dengan secara perubahan. Baik, terima kasih. Mbak Retno, closing statement silakan. Sebelum kita ke Pak Menteri, silakan. Terima kasih. Rasanya sudah banyak yang tadi sudah disampaikan, tapi tiga kata kunci, kolaborasi, kemudian adaptasi, dan jiwa entrepreneurship perlu kita miliki ya untuk menghadapi situasi pandemi ini. Dan selamat datang kebangkitan pariwisata dengan sikap mental yang positif tentunya, dengan kreativitas yang kita miliki, segera bergerak. Saya yakin Kota Solo dan juga Indonesia segera bangkit, segera pulih, dan pariwisata akan menjadi primadona kembali, dan kita pun bersama-sama bisa mendapatkan impact dari itu semua. Kongres luar biasa PSSI juga pernah ada di Kota Solo, ada di Sunan Hotel, kebetulan juga menjadi saksi sejarah juga, dan tentu saja Solo dengan segala keseksiannya bisa menjadi satu daya tarik, dan mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi pemantik bukan hanya untuk Kota Solo, tapi dengan seluruh stakeholder pariwisata di Indonesia. Salam untuk Mas Menteri dan juga tentu saja dari tim Solo Pos semua dan seluruh pembicara yang hadir pada sore hari ini. Kami dari IMA mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, silahkan closing statement, harapan, monggo. Baik, sekali lagi salut untuk Solo Pos dan IMA, dan sukses juga buat Persis dan Bali United. Dari Kemenparekraf dan juga tentunya Pak Sinung, kita berharap bahwa pariwisata berbasis olahraga atau sports tourism ini adalah sebuah game changer dan menjadi pandemic winner. Dan kami yakin bahwa sports tourism ini yang berbasis sepak bola punya media value yang sangat tinggi. Bisa kita lihat bagaimana Cristiano Ronaldo memindahkan satu jenis minuman, itu sudah berdampak luar biasa terhadap media value. Juga ada commercial value, bahwa ada sisi komersial yang menarik, dan tentunya berikutnya adalah pengembangan ekonomi kreatif, karena ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang sangat saling berdampingan dalam suatu kegiatan sports tourism. Kita harap ini bisa jadi awal kebangkitan ekosistem sports tourism kita, bisa buka lapangan kerja seluas-luasnya, dan mudah-mudahan kami siap dengan segala effort untuk penyiapan side events maupun juga pre-event. Dan kalau seandainya ada kegiatan olahraga yang besar untuk yang kita akan bidding sepak bola, kita sangat tertarik untuk membantu pelaksanaan bidding dari turnamen-turnamen atau ajang-ajang sports tourism yang besar kelas dunia, terutama di bidang sepak bola. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together with Solo Pos and IMA, yes, we can do it. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Sandiaga Uno atas closing statement-nya yang luar biasa. Mudah-mudahan benar-benar menjadi pemantik agar sport tourism bisa menjadi bagian dari kebangkitan pariwisata di Indonesia. Terima kasih sudah bekerja sama dengan Solo Pos dan IMA. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.
Kita adalah penikmat tantangan yang akan terus memulai. Ini hanya soal permulaan. Yang harus kita takutkan. Dengan penuh kebanggaan, Kayu setangguh prestasi terus berkompetisi. Menempuh jarak, penuh percaya diri. Menepi dan berpijak ke arah yang pasti. Refleksikan keseimbangan untuk kemenangan. Semangat bergerak, ciptakan prestasi baru. Bersama